nama saya Hairudin. Jabatan saya sebagai pengawas mutu pakan muda, preparasi sampel. Setelah sampel kita terima dari tata usaha, kemudian masuk ke ruang preparasi. Nah, sampel ini kita hancurkan, kita haluskan di mesin grinder. Nah, mesin grindernya ada di belakang. Ini mesin grindernya, jadi sampel pelet tadi kita masukkan ke dalam grinding dan kita haluskan sampai ukuran diameter sampel menjadi 0,75 untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Kita masuk di pengujian kadar air. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian kadar air yaitu pertama cawan Fogdos, kemudian neraca analitik atau timbangan, kemudian desikator dan oven di dalam. Pertama-tama kita ambil sampel sebanyak 2 gram, kita timbang. Masukkan 2 gram sampel ke dalam desikator, ke dalam cawan Fogdos. Setelah kita timbang sampel sebanyak 2 gram, ini tadi sebelumnya kita timbang, ini cawan Fogdosnya sudah kita ketahui bobot kosongnya. Nah, setelah itu cawan Fogdos ini yang ada sampelnya kita masukkan ke dalam oven. Sampel yang kita sudah timbang kita masukkan ke dalam oven. Kita ovenkan selama kurang lebih 3 jam masuk di dalam oven. Setelah selesai dalam oven, kita masukkan ke dalam desikator kurang lebih 10 menit. Setelah itu kita timbang untuk mengetahui bobotnya. Setelah diketahui bobotnya, maka kita ulang lagi selama setengah atau 1 jam di dalam oven. Setelah itu kita masuk lagi desikator, kemudian timbang lagi untuk memperoleh bobot konstannya. Bobot konstan itu tidak lebih dari 0,0020. Oke. Setelah itu kita masukkan dalam perhitungan kadar air. Untuk pengujian kadar air, kita menggunakan cawan porselin. Cawan porselin ini terlebih dahulu kita masukkan ke dalam tanur dengan suhu 550 derajat selama kurang lebih 1 jam untuk mengetahui bobot kosongnya. Setelah diketahui bobot kosong, kemudian kita timbang sampel selama kurang lebih 2 gram dimasukkan ke dalam cawan Fogdos. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam tanur. Kita buka tanurnya, kita masukkan sampelnya. Setelah itu kita atur suhu selama kurang lebih 550 derajat. Kita tanur selama 2 jam. Setelah itu kita keluarkan, kita masukkan dalam desikator, kemudian kita timbang lagi untuk memperoleh bobot sampel. Sekarang kita masuk di pengujian lemak kasar. Pengujian lemak kasar, jadi prosesnya saya sampaikan dulu mungkin alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian lemak kasar, yaitu ini adalah alat Sockstack. Kita pakai untuk pengujian lemak kasar, kemudian tetap menggunakan cawan, kemudian menggunakan timbangan analitik dan menggunakan oven juga. Untuk larutan yang kita gunakan adalah petroleum bensin. Larutan petroleum bensin yang kita gunakan ini adalah petroleum bensin yang kita gunakan sebagai pelarut lemak. Sebenarnya ada 3 pelarut lemak yang bisa digunakan. Selain petroleum bensin, bisa juga menggunakan heksan atau ether. Nah, untuk proses pengujian
lemak kasar, ada 3 tahapan yang kita lalui, yaitu pertama proses rising. Proses rising itu proses perendaman. Jadi sampel yang kita sudah timbang dari oven, kita masukkan ke dalam sini selongsong, kemudian kita bungkus dengan kapas bebas lemak, kemudian kita masukkan ke dalam cawan fakdosnya. Kemudian larutan heksan yang kita petrol bensin yang kita pakai, kita ambil kurang lebih selama 30 ml. Setelah itu kita masukkan ke dalam. Ada 3 tahapan di proses pengujian lemak, yaitu proses rising, ada proses boiling dan proses evaporasi. Di mana proses rising ini tuh yaitu melakukan perendaman. Jadi sampel kita rendam kurang lebih selama 25 menit. Kemudian setelah 25 menit kita ada naikkan menjadi proses boiling. Proses boiling itu yaitu proses pencucian. Jadi sampel yang kita sudah rendam tadi, kita anggap bahwa lemaknya sudah terpisah dari sampelnya. Kemudian kita angkat, kita bilas. Proses rinsing itu jadi sisa-sisa lemak yang masih ada tersisa di sampel, dia akan dibilas supaya turun ke di sini. Setelah proses boiling, terjadi proses tahapan ketiga, itu proses evaporasi. Proses evaporasinya itu untuk proses pengeringan, istilahnya larutan petrol bensin ini kita hilangkan dari dalam sini, sehingga yang tersisa adalah lemaknya. Proses evaporasi itu atau proses pengeringan itu kita lakukan kurang lebih selama 10 menit. Nah, ketika selesai kita lihat sampelnya, ketika masih ada sisa petrol bensin, maka akan dilanjutkan selama kurang lebih 10 menit kemudian. Setelah itu kita angkat dan kita masukkan ke dalam oven kurang lebih 1 jam. Setelah itu kita masukkan desikator dan kita timbang. Setelah itu kita hitung kadar lemaknya. Sekarang kita masuk di pengujian protein kasar, di mana kita ketahui bahwa pengujian protein kasar itu merupakan salah satu pengujian yang sangat dibutuhkan dalam pengujian pakan dan bahan pakan, karena kualitas bahan pakan atau pakan sangat ditentukan oleh kualitas protein kasarnya. Nah, untuk pengujian protein kasar ada 3 tahapan yang akan kita lalui, yaitu proses destruksi yang dilakukan di lemari asam. Di sini sampel didestruksi kurang lebih 45 menit, di mana dilakukan pemanasan dengan menggunakan alat destruksi. Setelah didestruksi, kita masuk ke dalam proses destilasi di ruang sebelah luar. Kita mungkin ke sana. Setelah proses destruksi, kita masuk di proses destilasi, di mana untuk pengujian protein kasar tadi kita menggunakan pelarut protein, yaitu Cajadar tablet. Nah, setelah dilakukan proses destruksi, kita lanjut ke proses destilasi. Jadi sampel yang sudah destruksi kita destilasi di alat destilasi ini. Ini merupakan alat destilasi semi otomatis. Selanjutnya untuk tahapan ketiga untuk pengujian protein kasar, yaitu titrasi, di mana sampel yang kita sudah melalui dari proses destruksi, kita titrasi dari proses destilasi, kita titrasi dengan menggunakan HCl 0,1N atau larutan penerima. Nah, larutan ini akan dititrasi sampai terjadi perubahan warna dari orange, dari warna hijau menjadi warna orange muda. Nah, setelah terjadi perubahan warna, maka akan diketahui titik titrasi, nilai titrasinya. Itu nilai titrasinya itu yang akan dikalikan di dalam rumus untuk memperoleh nilai kadar protein kasar. Pengujian proksimat yang kelima adalah pengujian serat kasar.
Nah, untuk pengujian serat kasar ini prinsip utamanya yaitu terjadi reaksi asam basa, di mana reaksi asamnya kita menggunakan H2SO4 1,25%, dan untuk larutan asamnya kita menggunakan NaOH 3,25%. Jadi sampel yang kita sampel bebas lemak, istilahnya sampel yang kita ambil adalah sampel dari sisa pengujian lemak kasar. Jadi sisa pengujian lemak kasar kita lanjutkan ke dalam untuk proses pengujian serat kasar, di mana sampelnya tersebut kita tambahkan 50 ml H2SO4, kemudian kita didihkan selama kurang lebih 30 menit di hot plate. Jadi kita panaskan di sini di hot plate selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit kita tambahkan NaOH larutan asam, NaOH selama kurang lebih 50 ml. Kemudian kita panaskan lagi di hot plate. Setelah selesai, kemudian kita masukkan kita saring. Kita menggunakan saring dengan menggunakan kertas saring. Jadi sampel dituang di sini, kita saring di kertas saring. Kemudian kita tambahkan H2O atau air panas untuk menetralisir asam basanya. Setelah itu sampai ada penambahan beberapa bahan kimia termasuk H2SO4 panas juga. Setelah itu ketika larutannya sudah habis, kita melihat untuk mengetahui sampai netral dengan menggunakan pH meter. Setelah itu ketika kita anggap larutannya sudah habis, yang tersisa adalah seratnya. Kita lipat-lipat, kemudian kita masukkan ke dalam oven kurang lebih 2 jam untuk diovenkan. Setelah itu kita lanjut di tanur. Setelah selesai, maka kita akan hitung kandungan serat kasarnya. Tahapan terakhir yaitu setelah kita melakukan pengujian proksimat, maka sampel yang kita selesai lakukan pengujian kita simpan di dalam refrigerator atau freezer. Jadi sampel kita simpan di dalam sini untuk menjaga higienitas sampel dan mutu sampel tetap dalam kondisi baik. Untuk sampel di sini paling lama kita simpan kurang lebih 3 bulan, karena jangan sampai ada pelanggan yang ingin komplain, maka kita tetap masih ada sisa sampel yang ingin kita berikan. Setelah 3 bulan kita lakukan pemusnahan sampel. Jadi sampel-sampel yang sudah melalui masa proses penyimpanan kita musnahkan dan kita buatkan berita acara pemusnahan sampel. Itulah barangkali tahapan pelatihan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama terkait dengan pengujian mutu dan keamanan pakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.